Yang kedua inilah dukun penguruyakan, yang di sini adalah penedah, dan yang paling ujung adalah punya atau guru yaga untuk sulinggih, ya kan? Karena selama ini tidak menonton juga kasihan masyarakat akan mendapatkan penjelasan yang salah tentang dukun penguruyakan. Dukun penguruyakan itu adalah pengganti tubuh. Kenapa tubuhnya diganti? Karena tubuhnya sudah dikubur dan sudah rusak. Agar bisa menikmati suguhan upakara yang dibuat, maka dibuatlah pengganti tubuh. Ini pengganti tubuh. Pengganti tubuh ini isinya api, tapi mau bilang kabas pengganti tubuh karena isi dalamnya adalah simbol. Nah, jika wenten debu, simbol bulan. Wenten buah bidel, simbol kepala. Wenten jagung, simbol gigi. Wenten buah saga-saga atau piling, nika simbol vitamin mata. Wenten paya, nika simbol dari pankreas. Wenten nika tipat lepet, nika simbol dari ginjal. Wenten nika nabi wasane malik aduren, nika simbol dari pasang wayah kira-kira. Dan nika sampai adalah simbol. Dan ini disebut dengan dukun penguruyakan. Perlu kita sampaikan karena upacara kita sering berlangsung tanpa kita bisa memaknai. Bukan menggurui, maksudnya ini semata-mata untuk meluruskan. Karena selama ini pengertian tentang dukun penguruyakan itu diartikan sebagai guru yaga, punya kepada guru. Para pemirsa perlu pahami karena itu sangat menyesatkan nanti karena salah di dalam mengartikan. Yang disebut dengan guru yaga sebagai punya kepada guru adalah punya ini dibuat sebanyak sulinggih yang butut. Sedangkan untuk dukun guru yaga ini dibuat sebanyak peserta upacara pengabenan. Kalau tingkat upacara pengabenannya adalah perenawa ke atas. Bikin penting. Tidak perlu dijelaskan di sini karena sangat banyak pertanyaan yang datang dari peserta-peserta ngaben yang sudah berjalan tahun lalu karena mereka bingung. Kebingungan mereka tentang kenapa tidak dukun penguruyakannya memakai satu. Ya karena sulinggihnya memberitahu begitu. Nah karena barangkali ini perlu kita jelaskan lebih lanjut bahwa ini adalah dukun penguruyakan. Ini adalah punya uruyaga. Punya kepada guru. Ya, dan guru di sini adalah sulinggih yang muput. Kalau memang 2 sulinggih muput, 2 kita buat. Kalau 3 sulinggih muput, 3 kita buat. Kalau dukun penguruyakan dalam tingkatan pengabenan perenawa ke atas, kalau kaben 30, ini 30. Bisa jadi 30. Bukan 1 atau 2 dibuat. Karena di tubuh tidak boleh satu tubuh dimasuki oleh 50, 300, 400 roh. Tidak boleh nih. Karena tingkat pengabenan kita menentukan. Nah kita sengaja sekarang dalam pengabenan ini mengedukasi masyarakat Bali yang ikut berupacara pengabenan menggunakan tradisi Bali. Bangga pernah satu tidak. Karena kemarin ada kekeliruan di dalam memberikan penjelasan. Memang di dalam roda-roda ide Pranabadi Sidoman yang dikeluarkan di tahun 50-an ada kata guru yaga itu adalah punya kepada guru, bukan dukun penguruyakan. Kita harus membedakan benda begitu. Karena beda sekali bendanya dan maknanya berbeda, tujuannya juga berbeda. Kalau pengaberannya kecil, tingkatan ageni Pranawa nyawaste, maka dukun penguruyakan ini akan diambil dukunnya saja. Ini ya dukun. Sekarang ini sebenarnya ada di dalam situ.
Ambil dukonnya saja, kan dukon ini disebut penedah. Kalau kapan kecil, ini saja dibuat dengan pisang jati. Pisang jati simbol apa? Simbol yang dipuja leluhur kita yang akan menuntun pulangnya leluhur yang sekarang. Ya, ini yang memuja, ini yang dipuja. Dukun bisa memuliakan yang memuja, dukun yang meninggal, yang pisang jati ini adalah dukun leluhur yang akan menuntun pulang. Siapa yang akan menuntun pulang? Leluhur kita yang sudah pulang duluan, yang sudah tahu lokasinya, itu yang menuntun kita akan pulang. Inilah nanti diserahkan dalam pisang jati. Makanya pisang jati mau ngabennya laki, mau ngabennya perempuan, pisang jati itu tetap wanita. Karena dia ibu yang melahirkan kita, yang mengawali keadaan kita, dialah tetap yang akan membawa mengantarkan kita pulang, yang mengantarkan kita juga nanti lahir ke dunia ini. Itu pengertiannya. Jadi agama kita dibuat di Bali itu bukan asal-asalan, sangat jelas. Sumber sastranya sangat jelas, literatur dan jelas, simbol-simbol yang dibuat pun sangat jelas. Jadi tidak ada cara ini, cara itu. Bang Betul makin sulingan memberikan dudonan begini sulingan. Tidak, kita sudah punya aturan di dalam lodar-lodar kita di Bali. Tinggal ayo bersama-sama kita baca yang benar. Apa yang dimasukkan di dalam lodar-lodar kita di dalam ajaran-ajaran simbol. Karena ini adalah niasa dalam ajaran keagamaan kita. Sedangkan apa isi daripada dukun dunia dari guru yago itu. Nah, di dalam Carcaning pengawenan disebutkan isi pertamanya adalah lungke-lungke. Di sana ada kecil, kasur kecil nih. Karena dipersembahkan pada sulingit, dia dibuatkan lungke-lungke. Di sana juga ada pajang pedung nih. Di sana juga ada lampu, kadang-kadang lampu template dibuat makin karena modern mungkin dibuat senter dipakai. Yang keempat ada teko nih, tempat air. Yang kelima ada sandal. Itu 5 pokok yang dipakai dalam bunyo guru yang ke-8. Tapi bagaimana dibuat seperti itu? Ring calokan Carcaning aben ke Paos yening perti setanong aturang lungke-lungke pinake punya guru yaga ring sang sadake ring ida sulinggit ritat kalau budal dengan sang pitaro yaga nuncur sangat kawatan ning suarga luke di dalam perjalanan ribuan kilometer tanpa tempat berteduh. Dalam kelelahan beliau akan menerima tempat istirahat berupa kasur, tempat tidur. Kemudian ke bawah sering Carcaning aben. Yang ngaturang luko-luko lelangit duitnya kocak boleh dengan tempat istirahat yang bagus yang layak. Sesuai dengan bakti dan aturan duitnya. Yang aturan duitnya luko-luko sekedar mungkin karena beli bapak kelun, jalan bikul, begitu ya bangga. Tapi banyak penelitian itu karena biasanya yang beli punyo, ada punyo yang mudahan ya, karena jarang beli punyo yang lumum dan mudahan. Yang aturan luka-luka wet, berarti di sana juga mendapatkan leluhur kita menikah ke bawah dalam Carcan aben atau tiket. Yang aturan kajian gedung. Karena di alam itu tidak ada tempat berteduh yang layak. Setiap kepayahan akan ada tempat berlindung. Dan itu tempat yang siap untuk menerima bios untuk tempat berlindung. Yang ini aturan sandal. Puniki dalam perjalanan dibuat kilometer puniki, leluhur kita akan menerima kuda. Jarang kocak boleh dalam lodar Carcaning aben. Yang ngaturan senter biar damar nih kebelit Budika tidak pernah akan menemui kegelapan dalam perjalanan, selalu terang yang diterima. Yang terakhir yang ngaturan teko tempat air. Setiap
kehausan, beliau akan menerima minuman yang layak untuk beliau terima. Karena sing kawan tujuan bunyo selama niki beli sandal India paling jelek, berarti lagu bang jaran perot kena disini. Nak rakan kenyal ke dalam bin bang jaran nanan jaran gitu sing tegaan jaran. Itu sedikit itu nak itu manis lalu umur itu tanggal dua menanggur bukan itu maksudnya. Itu cacat aben mau sampai itu pada punya guru yaga, punya yang atur sebagai guru yaga persembahan kepada guru. Karena itu sedikit pada guru itu ide sana menerima persembahan itu dipersembahkan kembali kepada leluhur ketika dalam bentuk yang berbeda. Leluhur akan menerima dalam bentuk alam yang berbeda. Ada rumah tempat berteduh, ada kuda. Kalau mempersembahkan sandal, mempersembahkan pajen, ada rumah berteduhnya. Mempersembahkan teko, ada tempat minum yang layak seperti itu. Nah, ini yang disebut guru yaga atau punya guru yaga. Karena dalam salah satu meja kita mendengar itu tahun lalu ada di daerah mungkin kalau tidak salah Celuk atau Waktuan, di sana ada penjelasan seperti itu. Wah, ini harus diluruskan lagi karena yang disebut bukan guru yaga itu adalah ini, bukan itu punya guru yaga. Jadi bukan guru yaga. Bendanya berbeda nih, bahasanya sama, mirip. Nah, jika maksudnya sengaja mengangkat ini untuk edukasi kembali. Bahkan terjadi kebingungan umat. Maka yang sudah berjalan benar, maka terus benar seketika. Yang belum benar, maka menjadi lebih benar. Karena tidak beragama semua ada aturan. Aturan ini harus kita ikuti agar sesuai dengan aturan-aturan sastra. Yang akan cernik kados Nista manggil utama punika bisa kita pilih. Karena di dalam ajaran Hindu tidak diharuskan kita berupacara yang besar. Kecil pun boleh. Apalagi ngaben itu ada 18 tingkat yang umum dan 1 tingkat yang khusus. 18 yang umum itu mulai dari Nyuasta ada 6, Pernawa ada 6, di Sawo Pradeka ada 6, ditambah 1 yang khusus dalam rangkaian karya-karya besar. Misalnya di Penatih ada karya Nantapeligi Pemukah, misalnya Rekayangan 3. Kebetulan ada orang meninggal dan orang ini harus diaben, maka proses pengabenan yang khusus ini disebut dengan pengabenan swasta sunyi. Leluhur kita sudah membuat aturan yang demikian indah sehingga karya-karya besar kita tetap bisa berjalan, upacara fitriannya pun bisa berjalan. Cuman bagaimana kita para tokoh-tokoh umat menggali kembali lontar-lontar yang diwarisi sehingga kita bisa memberikan solusi setiap masalah yang ada. Karena beberapa kali masalah ini muncul dan penyelesaiannya selalu bisa dilakukan. Dan kami sangat penting menyampaikan ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau besar di Bali, misalnya Basakit, Lempuyang, Batu Karung, yang mau wilayah Bali sebagai wilayahnya, mudah-mudahan juga ikut memperhatikan dalam isi lontar Gondaripati dan Godewo ini. Karena nama lontar itu adalah lontar Gondaripati dan Godewo yang mengatur tentang upacara besar, yang mengatur juga tentang kematian yang terjadi dalam upacara besar itu. Dan berdapati, karena selama ini kalau ada karya besar di Basakit, di Lempuyang atau di tempat lain, maka rumah sakit Sanglah itu penuh. Ruang mayat itu penuh nih, sampai di korsodet, di jalan-jalan itu full, di gang penuh dengan mayat. Karena apa? Karena ada instruksi bahwa kalau selama kegiatan masih berjalan di Basakit itu misalnya, maka tidak dibolehkan ngaben untuk umat Hindu. Karena
akan ngeledakin perjalanan hayat. Berarti banyak orang hidup ngeledakin nih. Jadi kremasi, nah umat lain itu diaben, dibakar di sana. Berarti kan ngeledakin nih. Berarti mayat kita orang Bali ini sangat kotor sehingga harus ngeledakin. Nah itu. Jadi di dalam roda dari pati ini jelas ini sudah disebutkan. Ya nonton nak mati padam di kalau karya besar yang bersakit, karya besar yang mewirai desa Bali pun ini, maka pengabenan itu harus dilakukan dengan pengabenan swasta sunyi. Ada lokal pengaturannya Bantennya meniki yang ikut ke setre mau pekeludan di cakap setre, keluar dari cakap setre wenang ke lingganing upo karering jadinya selalu dados kocak berkenaan upacara usang dirado mengekelun bering setre. Jadi hidup kita sangat indah nih, sangat fleksibel. Cuma menjadi kaku dan tidak fleksibel karena barangkali ini tidak dibaca, sehingga terjadilah perdebatan di mana-mana antara masyarakat generasi muda kita berdebat terus dan tidak pernah ketemu ujung pangkalnya. Ayo kita baca lagi Lontar dari Pati dan Dewo, di sana sudah jelas disebutkan. Ngabenlah dengan ngaben swasta sunyi kalau ada upacara besar di suatu tempat.